Shalom saudara, saya Uncle Mandil, orang yang berdosa ya, yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini Uncle Mandil membagikan video ini sebagai jawaban dari Uncle ya, berdasarkan Alkitab. Apa pertanyaan sehingga Uncle memberikan jawaban melalui video ini? Pertanyaannya adalah, Uncle, siapa yang terlebih dahulu memilih? Allah yang telah memilih manusia atau kita yang telah memilih Allah? Apakah Allah yang telah memanggil manusia atau kita sendiri yang memanggil Allah? Saudara, kalau dilihat dari pertanyaan yang datang kepada Uncle, tentunya ini satu hal yang membuat dia bertanya-tanya ya, bertanya-tanya dalam dirinya. Sebenarnya saya yang memilih Allah atau Allah yang memilih saya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saudara, Uncle Mandil tidak mau menggunakan asumsi, baik itu dari orang lain atau dari diri Uncle Mandil, tidak. Tapi Uncle Mandil melihat berdasarkan kacamata firman Tuhan, Alkitab. Saya akan buka di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan di sana? Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi peristiwa ini, peristiwa sebelum Kejadian 3 ayat 9, di mana manusia itu dan istrinya yaitu Hawa telah melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, di sana mereka telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Di mana buah itu dilarang oleh Tuhan Allah untuk dimakan. Itu diberikan perintah itu kepada manusia itu sebelum Hawa dibangun. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, di mana janganlah engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, manusia itu telah melakukan pelanggaran dengan melanggar larangan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia itu. Akibat dari pelanggaran itu, manusia itu melihat, menyadari ketelanjangan mereka. Ini berarti bahwa mereka sudah tidak di dalam kekudusan lagi. Padahal kalau kita lihat, mereka selama ini secara fisik tidak menggunakan selai benang pun. Tetapi karena mereka telah melanggar, telah melakukan pelanggaran, tidak lagi kudus, sehingga mereka melihat ketelanjangan mereka, ya. Akibat dari apa yang mereka telah lakukan, yang pertama yang mereka lakukan adalah membuat cawat dari daun pohon ara. Tetapi walaupun mereka membuat cawat dari daun pohon ara, mereka tetap tidak mengalami ketenangan batin. Mereka mengalami ketakutan, sehingga ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah, mereka bersembunyi di antara pepohonan. Nah, ketika mereka bersembunyi, Tuhan Allah memanggil mereka. Di manakah engkau? Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Di manakah engkau? Ya, coba kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kata memanggil dalam teks Ibrani yang dituliskan vayikra, memanggil. Ini adalah satu bentuk tindakan, kata kerja. Artinya Allah yang telah memanggil manusia itu. Jadi pertama sekali inisiatif yang dilakukan oleh Allah. Jadi bukan manusia itu, karena manusia itu yang telah menjauh dari Allah, bersembunyi di antara pepohonan oleh karena pelanggaran manusia itu. Tetapi Allah bertindak, dia melakukan, Tuhan Allah memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Vayikra, memanggil manusia itu. Jadi inisiatif pertama, tindakan yang dilakukan pertama adalah
Tuhan Allah sendiri yang memanggil manusia itu. Jadi bukan manusia yang memanggil Allah, bukan manusia yang memilih Allah, tetapi Tuhan Allah yang memanggil manusia itu. Karena manusia itu telah jauh pergi meninggalkan Tuhan Allah, bersembunyi di antara pepohonan oleh karena pelanggaran itu, saudara. Ini juga lah di mana dikatakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 bahwa juru selamat tidak ada selain daripada Allah sendiri. Artinya di situ dikatakan bahwa tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Makanya setelah Allah memanggil manusia itu, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Allah memberikan kabar baik, memberikan janji kebebasan Mesias sang penyelamat, yaitu bahwa akan hadirnya dari benih, ya, akan hadirnya benih yang akan menghancurkan kepala ular. Akan hadirnya keturunan yang menghancurkan kepala ular. Ini bukan banyak keturunan, tapi satu. Ya, keturunan, tidak keturunan, tapi keturunan. Siapakah keturunan yang dimaksudkan? Yang diberitakan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Dia adalah Sang Mesias, penyelamat. Dan itu diberitakan, digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Di mana firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dalam ayat yang kedua. Jadi Allah, firman Allah itu telah menjadi manusia. Inilah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah salah satu rasul atau murid yang menyaksikan sebagai saksi mata yang melihat langsung Yesus Kristus, yang meraba langsung Yesus Kristus, yang mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Di mana dalam pemberitaan juga kelahiran Yesus Kristus dalam Lukas, dalam Matius, dalam Injil Lukas dan Matius, melalui Allah telah menyuruh malaikat Gabriel untuk menyampaikan bahwa hadirnya Mesias, Yesus yang menyelamatkan umatnya. Saudara, ini adalah berita yang digenapi dalam Kejadian 3:15 yang disampaikan kepada Adam, kepada Hawa, dan itu telah digenapi. Selama itu belum digenapi, ini yang dituliskan oleh para nabi, yang mulai dari Musa, dalam kitab Musa, hingga para nabi lainnya, bahkan Raja Daud juga menuliskan mengenai nubuatan hadirnya Mesias. Itu digenapi, saudara. Jadi para nabi, mulai dari kitab yang ditulis oleh Musa, ya, semua para nabi bertemu, mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Allah dalam hidup mereka. Dan mereka menuliskan apa yang telah Allah nyatakan melalui para nabi. Jadi ada bukti-bukti, ada bukti nyata di mana para nabi yang telah dipilih oleh Allah untuk menuliskan apa yang Allah nyatakan, Allah juga mengurapi mereka, ya. Secara lahiriah mereka diurapi dengan minyak. Ya, mereka hadir dari bangsa Israel itu sendiri, bukan dari bangsa-bangsa lain. Jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, di mana di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, bahwa aku datang untuk memanggil orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Saya, saudara. Saudara juga. Jadi Yesus Kristus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Karena tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Kenapa semua orang telah berdosa? Karena lahir dari garis keturunan dari Adam dan Hawa, memiliki gen Adam dan Hawa. Jadi membawa dosa dalam dagingnya, dalam dirinya. Saudara,
Kalau kita lihat bahwa kata memanggil yang diucapkan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 5 ayat 32, ini dalam bahasa Yunani dituliskan kalesai. Kalesai ini ada 3 artinya. Yang pertama mengundang, yang kedua memanggil, yang ketiga memanggil dengan namamu. Jadi setiap orang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus karena setiap orang itu telah berdosa. Makanya Yesus Kristus berkata, aku datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya apa? Supaya bertobat. Kalau kita lihat bertobat dalam teks Yunani-nya adalah metanoia, yang artinya perubahan pikiran. Kalau kita lihat perubahan pikiran yang terjadi pada Adam dan Hawa setelah mereka melakukan pelanggaran, mereka takut dan akhirnya mereka membuat kebenaran sendiri dengan membuat cawat sendiri. Dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Bahwa kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kita nggak bisa dibenarkan dengan perbuatan kita, saudara. Apa yang dilakukan oleh manusia pertama dan istrinya membuat cawat dari daun pohon ara itu tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya ketika mereka berusaha membuat kebenaran sendiri, tetap mereka mengalami ketakutan dan akhirnya mereka bersembunyi, saudara. Jadi yang harus dipahami adalah ketika mereka merespon apa yang Tuhan Allah katakan, di situ Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya Allah membuat kebenaran ya dari dirinya sendiri. Apa yang Allah buat adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang Allah buat itu mutlak, ya, mutlak bahwa adanya korban oleh karena pelanggaran manusia itu. Akibat dari pelanggaran manusia itu, di situ ditunjukkan ketika Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, itu berarti ada korban, ada binatang yang menjadi korban. Inilah bentuk tipologi di mana menunjukkan karena ketidaktaatan dari Adam, manusia pertama itu menyebabkan Yesus Kristus menjadi korban. Menjadi korban oleh darahnya sendiri yang menjadi korban, tebusan, menebus kita semuanya, ya, orang-orang berdosa. Saudara, kalau kita lihat perhatikan dalam Matius pasal 20 ayat 28, di sana dikatakan bahwa ia memberikan nyawanya, Yesus memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Kata tebusan dalam teks Yunaninya adalah lutron. Lutron ini secara harafiah yaitu uang tebusan. Tujuannya apa? Untuk membebaskan budak, menebus tawanan. Nah, ini adalah gambaran di mana menunjukkan, memberikan makna bahwa kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, bukan dengan emas ataupun perak seperti yang dikatakan oleh salah satu rasul, yaitu Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus Kristus yang melihat langsung, yang meraba langsung Tuhan Yesus Kristus, yang mendengar langsung, yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia menuliskan, kita ditebus bukan dengan emas ataupun perak, melainkan darah yang mahal. Darah siapa? Bukan darah binatang, karena darah binatang itu adalah tipologi saja. Tipologi, tukar guling. Tetapi yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia tadi, memberikan nyawanya, darahnya bagi banyak orang. Ini dia, saudara. Jadi tujuan dari kedatangan Yesus Kristus adalah supaya kita yang telah berdosa ini, yang telah menjadi tawanan dosa, yang menjadi budak dosa kita ini, kita dibebaskan. Kita memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Makanya darah Yesus Kristus itu dicurahkan bagi semua manusia, khususnya manusia yang menerima Dia, yang percaya kepada Dia, menerima pembebasan. Ya, saudara, mari kita meresponi apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang menjadi tindakan Tuhan memanggil kita.
di mana dalam Wahyu pasal 20 Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 di sana juga dikatakan bahwa Yesus mengetok di depan pintu. Barang siapa yang membuka, dia masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya kita menikmati undangan itu, kita menikmati jamuan perayaan kemenangan bersama dengan Yesus Kristus, anak domba Allah. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Tetap semangat. Jangan pernah gugur imanmu. Iblis berusaha membuat imanmu terguncang. Iblis berusaha membuat perubahan pikiran supaya engkau ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan menjadi dasar, sebagai dasar hidup kita. Teruslah tetap di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saya dan saudara.